فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكن من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab berharga yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dengan materi adabuz zifaf, adab-adab pernikahan. Adab yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Adab yang apabila dijalankan dan dilaksanakan insyaallah akan mengantarkan kepada kebahagiaan berumah tangga dan senangnya dalam kehidupan dunia dan insyaallah di negeri akhirat. Adab-adab syar'i yang beliau susun berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada adab yang ke-37. Nah, atau adab yang ke-38, al-imtina' min mukhalafatis syara', melakukan penolakan dikarenakan adanya penyelisihan syariat. Nah, yang mana barakallahu fikum kita telah mengambil 4 dari penyelisihan syariat yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama adalah ta'liq kesuar, dipajangnya gambar makhluk bernyawa. Dan kita sebutkan juga dalam hal ini barakallahu fikun adalah taswir dawatil arwah itu sendiri, mengambil, memotret. Nah, adanya dosa besar berupa mengambil dan memotret makhluk yang bernyawa. Kemudian barakallahu fikun beliau sebutkan di antara hal adalah sitrul jidran bisajjad, membungkus dinding dengan tikar permadani. Dan sekali lagi barakallahu fikun ini adalah di antara perkara yang diselisih oleh para ulama. Yang mana jumhurul ulama berpendapat apabila di sana ada hajat kebutuhan maka tidak masalah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di antara pelanggaran yang hendaknya ditolak dan dihindari begitu terjadinya resepsi pernikahan atau setelah terjadinya resepsi
baik di saat resepsi atau bukan, adalah natful hawajib wa ghairiha, mencukur, mengukir alis. Nah, mencukur, mengukir, membentuk alis. Dan juga barakallahu fikum yang terakhir yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah merias kuku, apakah dengan memanjangkan atau dengan memberikan lem berupa kuteks atau dengan mengelem dengan kuku palsu. Baik. Dan ini semua barakallahu fikum adalah di antara pelanggaran yang tidak sepantasnya dilakukan. Kemudian kata penulis, pelanggaran berikutnya halqul liha, mencukur janggut. Wa mithluha fil qabhi, dan yang semisal dengan apa yang telah lalu penyebutannya dari kejelekan. Illam takun akbah minha, kalau tidak lebih buruk daripada yang sebelumnya. Inda dzawil fitr, bagi orang-orang yang memiliki fitrah as-salimah yang masih sehat. Mabtuliya bihi aktsarur rijal minat tazayyuni bihalqil lihya, apa-apa yang menimpa kebanyakan para pria berupa berhias dengan mencukur janggut. Bihukmi taqlidihim lil urbiyin al-kuffar, yang mana kebanyakan para pria tertimpa meniru mereka melakukan tayyib. Bihukmi taqlidihim lil urbiyin al-kuffar, dengan memberikan keputusan mereka mengikuti orang-orang Eropa yang kafir. Nah, ini juga barakallahu fikum di antara perkara yang hendaknya dihindari bagi para hadirin ataupun mempelai pria itu sendiri. Sengaja mencukur janggut, adapun mencukur kumis, maka di antara bentuk tazayyun yang dianjurkan dalam syariat sebagaimana telah lalu penyebutannya, khamsun minal fitrah, 5 hal yang merupakan kesucian. Qassus syarib, kata Nabi, mencukur kumis. Dan yang dicukur dari kumis adalah matola, apa-apa yang panjang dan menutupi bibir. Oleh karena itu barakallahu fikum, adapun berhias dengan sesuatu yang melanggar syariat Allah, maka itu tidak dibenarkan. Baik itu mempelai pria sengaja dicukur jenggotnya supaya katanya lebih tampan di hadapan istrinya ataupun di hadapan para hadirin. Sebagaimana tidaklah sepantasnya bagi para hadirin untuk tampil memukau dan menawan, dia sengaja datang dengan melakukan pelanggaran syariat dengan mencukur, membentuk janggutnya. Hatta sara min al-'ar indahum ayyadkhul al-'arus ala 'arusihi wa huwa ghairu halitin. Bahkan sudah menjadi suatu kejelekan di sisi mereka, yaitu di sisi orang-orang kafir, dan di sisi orang-orang yang meniru dan menganggap baik setiap perbuatan orang-orang kafir. Yaitu di antara keburukan yang ada di sisi mereka, ayyadkhulul arus, di mana pengantin pria ala arusihi, masuk menjumpai pengantin wanita, wa huwa ghairu halik, dalam keadaan dia belum cukur janggutnya. Ya dan billah. Kata penulis di bawah, wa zada ba'dhum fi dhalal, dan sebagian lagi menambahkan dalam lebih dari kesesatan, faja'alu i'fa'al lihya bimunasabati wafa'i qaribin lahum minal kamal. Mereka menjadikan menumbuhkan janggut pada acara wafatnya kerabat mereka adalah di hari bentuk kesempurnaan. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dada. Ya, terbalik. Ada yang meninggal, maka mereka tumbuhkan janggutnya sebagai bentuk apresiasi dalam kedukaan. Tapi barakallahu fikum, begitu acara yang membahagiakan, acara-acara yang menyenangkan, mereka malah cukur janggutnya. Pengantin cukur janggutnya. Bahkan sara minal 'ar, merupakan suatu kejelekan, suatu hal yang paling hina di sisi mereka. Ayyadkhulal arus ala arusihi wa huwa ghairu halik. Pengantin pria menjumpai pengantin wanita dalam keadaan dia tidak mencukur janggutnya. Wa fi dzalika iddatu
mukhalafat dalam perkara ini, yaitu mencukur janggut, terdapat beberapa penyelisihan. Yang pertama, taghyiru khalqillah, merubah ciptaan Allah. Qala Allah Ta'ala fi haqqi syaitan, Allah berkata tentang pada haknya setan, la'anahullah, Allah melaknati setan. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, dan dia berkata, sungguh aku akan mengambil dari hamba-hambamu jatah yang telah ditetapkan. Wala udhillannahum, sungguh kata setan, aku akan menyesatkan mereka. Wala umanniyannahum, aku akan memberikan mereka iming-iming, angan-angan. Wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am, aku perintahkan mereka sehingga mereka akan merobek, menggunting telinga binatang ternak. Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, dan sungguh aku akan perintahkan mereka sehingga mereka pun merubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina, maka siapa saja yang menjadikan setan sebagai wali dari selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Fahadha nassun sarihun fi anna taghyira khalqillahi duna idnin minhu ta'ala ta'atun li amri syaitan. Ayat ini, dalam nas ini terdapat, ini adalah nas yang jelas tentang bahwa mengikuti atau bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa izin dari Allah. Adapun cukur kumis, nah apa bedanya kumis dan janggut? Kita katakan kumis diizinkan untuk dicukur. Adapun janggut diperintahkan untuk dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa diapa-apai. Ya, tanpa dipotong, tanpa dipendekkan, tanpa dirapikan. Dengan artian dicukur rapi. Sementara kumis, barakallahu fikum, di sana telah datang izin secara syariat dari lafadznya Nabi alaihi salatu wasallam, telah lalu kita sebutkan. Khamsun minal fitrah, 5 dari perkara kesucian. Di antaranya qassus syarib. Nah, sehingga merubah apa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan. Apa yang Allah Azza wa Jalla telah anugerahkan pada diri dan tubuh seorang manusia. Tanpa izin Allah Subhanahu wa taala adalah taghyirun li khalqillah, adalah bentuk merubah ciptaan Allah. Ta'atun li amri syaitan, adalah bentuk ketaatan pada perintahnya setan. Kata setan, la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah, aku perintahkan mereka sehingga merubah ciptaan Allah. Sehingga siapa yang merubah ciptaan Allah, dia telah menuruti dan mentaati setan yang Allah Azza wa Jalla kutuk. Yang mana setan itu adalah musuh yang tidak seharusnya kita ikuti dan tiru. Apalagi mentaati dan setuju dengan apa yang ia inginkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebenar-benar musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu menyeru bala tentaranya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Ya billah. Nah, fahadha nassun sarihun, maka ini adalah nas yang terang. Fi anna taghyira khalqillahi duna idnin minhu ta'ala, tentang bahwasanya mengubah ciptaan Allah tanpa izin darinya, ta'atul li amri syaitan. Ada hamzahnya di situ dihapus. Adalah mentaati perintah setan. Wa isyanun lirrahman jalla wa ala, dan bermaksiat kepada Ar-Rahman. Fala jarama al-la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mughayyirati khalqillahi lil husni kama salafa qariman. Maka tidaklah salah sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknati wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah demi kecantikan sebagaimana telah lalu sebelumnya. Itu pada pembahasan sebelumnya kita sebutkan hadis Nabi melaknat wanita yang mentato ditato, menyambung rambut dan yang menyambung rambut, yang disambung rambutnya dan yang menyambung rambutnya, yang mencukur, merapikan alis, mencabuti alis, dan yang minta untuk melakukan hal itu. Sebagaimana al-mufallijat, yang merenggangkan atau mengkikir giginya demi kecantikan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam melaknat yang semua. Kenapa? Karena sifat mereka itu adalah al-mughayyiratu lil khalqillah. Mereka adalah orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Apa-apa yang tidak datang perintah secara syariat atau pembolehan secara syariat untuk dirubah, maka tidak boleh dirubah. Karena di situ setan
yang memerintahkannya. Dan di situ ada bentuk mentaati setan dan bermaksiat kepada Rahman. Wala syakka fi dukhuli halqil lihya lil husni fil la'nil madhkur, dan tidak diragukan bahwasanya masuk mencukur janggut demi ketampanan termasuk dalam laknat yang disebutkan. Bijami'il ishtirak fil illah kama la yakhfa, dikarenakan samanya alasan sebagaimana tidak tersamarkan, yaitu alasan para pria mencukur janggutnya sama seperti alasan wanita mencukur alisnya. Wanita mencukur alisnya adalah demi cantik, agar dia bisa mengukir alisnya, agar dia bisa membentuk sebagaimana yang ia anggap lebih baik dan lebih cantik pada dirinya. Maka demikian juga para pria yang mencukur janggutnya, di mana itu tidak diperintahkan dan tidak disyariatkan. Tidak ada alasan dan tidak ada keinginan kecuali demi agar mereka lebih tampil, lebih tampan menurut mereka. Allahu musta'an. Wa inna ma qultu duna idnin min Allah Ta'ala, dan hanyalah aku katakan di sini tanpa izin dari Allah, lakin la yatawaham annahu yadkhulu fi at-taghyir al-madhkur mithla halqil 'ammah wa nihwaha mimma adana fi asy-syari' bal istahabbahu aujabahu. Akan tapi saya sengaja datangkan kalimat tanpa izin dari Allah supaya tidak disalahpahami bahwa masuk dalam perubahan apa yang disebutkan di atas adalah mencukur secara umum dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang diizinkan secara syariat, bahkan dianjurkan atau diwajibkan. Nah, adapun mencukur apa-apa yang diizinkan oleh syariat bahkan dianjurkan seperti yang telah lalu, halqul anah, cukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, natfil adat, mencabuti bulu ketiak. Nah, mungkin Anda mengatakan itu kan juga merubah ciptaan Allah. Kita katakan na'am, itu merubah ciptaan Allah, tapi diizinkan secara syariat, bahkan dianjurkan atau mungkin diwajibkan. Karena Nabi kasih batasan 40 hari saja, tidak boleh lebih. Artinya kapan dia melebihi 40 hari maka dia terjatuh dalam perkara haram. Wajib baginya cabut ketiaknya. Bulu ketiaknya, bukan ketiak. Cabut bulu ketiaknya. Wajib baginya cukur kumisnya. Wajib bagi laki perempuan untuk cukur bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kemaluannya, sekitar duburnya. Tidak boleh lebih daripada 40 hari. Ini barakallahu fikum, na'am, mungkin masuk dalam kategori merubah tadi, tapi ini diizinkan, bahkan disyariatkan. Oleh karena itu beliau kasih di sini satu pengikat bahwa mencukur janggut masuk dalam bentuk merubah ciptaan Allah yang terlaknat karena tidak diizinkan secara syariat. Yang kedua, pelanggaran yang terdapat dalam mencukur janggut, mukhalafatu amrihi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi perintah Nabi. Orang yang mencukur janggutnya telah menyelisihi perintah Nabi. Wa huwa qauluhu inhaqus syawarib ay balighu fil qassi. Yaitu bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencukur kumis. Wa'aful liha, dan biarkanlah janggut. Wa minal ma'lumi annal amra bi yafidul wujub illa liqarinah wal qarinatu huna muakkalatu lil wujub. Dan di antara hal yang dimaklumi bahwa pada asalnya perintah dalam syariat a'fu, biarkan, tumbuhkan janggut, ini mengandung makna wajib kecuali di sana ada qarinah yang menggeser makna wajib menjadi mustahab, sunnah, dianjurkan. Wal qarinatu huna, sementara qarinah yang ada di sini muakkadatun lil wujub, memastikan dan menekankan tentang wajibnya membiarkan janggut. Penyelesaian yang ketiga, at-tashabbuh bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir. Dan hukum syariat Allah asal muasalnya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir, baik dari berpenampilan ataupun peribadatan. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang salat setelah salat subuh, salat sunnah setelah salat subuh sampai terbit matahari, melarang salat sunnah mutlaqah setelah salat asar sampai terbenam matahari dengan alasan karena di situ adalah tempat peribadatan kaum musyrikin. Sehingga menyelisihi kaum musyrikin dalam ibadah dan penampilan adalah di antara perkara yang disyariatkan. Orang yang mengikuti berpenampilan seperti penampilan kaum kufar masuk dalam perkara dosa.
Kata Nabi alaihi salatu wasallam, juzuz syawariba, potong, cukurlah kumis, wa arkhul liha, dan biarkanlah janggut itu panjang. Khaliful majus, selisihilah orang-orang majusi, yang mana mereka itu cukur janggutnya, biarkan kumisnya panjang sampai tutup bibir. Nah, tapi kan yang panjang janggutnya juga sebagian orang kafir panjang janggutnya, berewokan, cambangnya juga. Berarti kita harus selisihi dong. Kita cukur nih. Kita jawab, barakallahu fikum, yang kita diperintahkan adalah menyelisihi mereka pada perkara yang disyariatkan. Adapun barakallahu fikum, kalau mereka melakukan sesuatu yang disyariatkan dalam agama kita, maka kita tidak menyelisihi mereka. Karena mereka lah yang telah meniru kita kaum muslimin. Sehingga akan banyak juga orang-orang barat itu panjang janggutnya. Berarti kita harus cukur janggutnya untuk menyelisih mereka. Kita katakan tidak. Karena mereka yang memanjangkan janggutnya telah meniru dan mengikuti apa yang baik dalam Islam. Sehingga apa-apa yang baik dan teranggap oleh Islam tidak perlu kita selisihi. Melainkan kita tetap melaksanakannya karena itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara syariat. Wa yu'ayyidul wujub aydan, dan diantara yang menguatkan bahwa menumbuhkan janggut adalah perkara yang wajib adalah at-tashabbuh bin nisa, bahwa memotong janggut itu adalah bentuk menyerupai wanita. Seorang pria Allah ciptakan dalam keadaan berkumis berjanggut supaya mereka tampil tampan, tampil terkesan, berwibawa. Adapun para wanita, maka Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka dalam keadaan tidak berjanggut, tidak berkumis, supaya mereka memang nampak cantik. Karena pribadi dan kelakuan wanita itu memang harus lembut. Adapun laki-laki, maka mereka harus tampil perkasa dengan janggut. Tidakkah Anda melihat bagaimana singa menjadi raja hutan? Bagaimana dia menjadi raja? Yaitu dengan janggutnya yang besar, janggutnya yang panjang, lebat. Sehingga dia pun menjadi raja yang ditakuti dan segani. Maka pria diinginkan seperti itu. Yang diinginkan, barakallahu fikum, adalah seperti itu. Oleh karena itu dahulu orang-orang Arab saling sanjung menyanjung, saling puji memuji dikarenakan mereka tampil seperti singa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan, barakallahu fikum, kal asad, bagaikan singa, yaitu penampilannya singa. Demikian juga barakallahu fikum, sikapnya seperti singa, berwibawa, yang orang-orang merasa segan kepadanya. Nah, adapun wanita barakallahu fikum, maka yang diinginkan pada mereka adalah kecantikan. Karena sosok mereka adalah sosok yang lembut, maka mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perawakan mereka. Nah, sehingga siapa yang mencukur janggutnya, bahkan mencukur kumisnya sehingga tampil mulus seperti wanita, bahkan ingin seperti boneka dari kalangan laki-laki, maka dia telah menyerupai wanita. Saya katakan ini barakallahu fikum karena sebagian pria sekarang ikut-ikutan mau tampil kayak perempuan, pakai skincare, sahih, bahkan beli kitab susah tapi beli skincare oke. Di mana barakallahu fikum mereka pun berusaha untuk tampil seperti orang-orang Korea. Yang mana barakallahu fikum mereka adalah orang-orang yang tidak beragama dan tidak tahu seperti kemuliaan Islam, malah diikut-ikuti. Allahu musta'an. Nah, dimuluskan wajahnya, dibersihkan, bahkan barakallahu fikum wajahnya dikasih pemutih, kalau keluar lehernya hitam putih mukanya. Seperti tai cicak, di atas putih di bawah hitam. Dan ini semua barakallahu fikum adalah bentuk tasyabbuh. Yang mana itu adalah sesuatu hal yang mengantarkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihin. Kata Abdullah bin Abbas, hadis ini hadisnya Abdullah bin Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati al-mutasyabbihin minar rijali bin nisa. Nabi melaknati para pria yang menyerupai wanita. Iya, para pria yang menyerupai wanita, suka tampil seperti wanita tampil, dengan kemelusan yang ada di wajah tanpa rambut, janggut dan kumis. Wal mutasyabbihati minan nisa'i birrijal, dan Nabi melaknati wanita-wanita yang menyerupai para laki-laki. Allahu musta'an. Ini semua barakallahu fikum adalah diantara bentuk penyelisihan yang didapatkan oleh
orang yang mencukur janggutnya, baik itu barakallahu fikum pada acara resepsi pernikahan bagi para hadirin atau mempelai pria itu sendiri. Ini adalah di antara hal yang hendaknya ditolak dan tidak dilakukan. Wala yakhfa anna fi halqi rajul lihiyatahu allati mayyazahu Allah biha 'alal mar'ah akbar tashabbuh biha, dan tidak tersamarkan bahwasanya pada mencukur janggut oleh laki-laki, yang mana Allah telah membedakan laki-laki dengan janggut dibandingkan wanita, adalah bentuk berserupa dengan wanita yang paling besar. Fala'alla fima awradna minal adillah, maka semoga apa yang telah kami datangkan dari dalil-dalil, ma yaqna'ul mubtalina bihadhil mukhalafah, bisa memuaskan bagi orang-orang yang terkena penyelisihan ini, orang-orang yang tertimpa penyelisihan ini, yaitu yang mencukur janggutnya. Afanallahu wa iyyahum min kulli ma la yuhibbu wa la yarda. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kami dan mereka dari semua yang Allah tidak cintai dan tidak ridhai. Nah, ini barakallahu fikum pelanggaran kelima yang hendaknya dihindari dan tidak dilaksanakan baik pada acara pernikahan atau di luar pernikahan, karena hukum ini berlaku pada semua waktu, yaitu mencukur jenggot bagi laki-laki. Naktafi subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.